Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu asmaul husna wal af'alul lati la takhlu 'anil hikmati wal ma'na. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul wara. Syahadatan tuballighuna ila jannatil ma'wa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil mursalin wal anbiya sayyidina wa habibina Muhammadin abiz zahra wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. At-tasi' was-samanun min asma'illah al-husna al-mughni. Yang ke-89 daripada nama-nama Allah al-husna, yaitu al-mughni. Walladzi aghna min fadlihi man syaa min ibadihi bima syaa. Al-Mughni itu artinya adalah dialah Tuhan yang mengayakkan dari karunia-Nya orang-orang yang Dia kehendaki daripada hamba-hambanya dengan sesuatu yang Dia kehendaki. Al-Mughni, maha mengayakkan. Artinya Dia maha mengayakkan daripada karunia-Nya terhadap orang-orang yang Dia kehendaki dengan sesuatu yang Dia kehendaki. Faminhum man aghnahu Allah bil ilm. Ada sebagian hamba-hambanya yang Dia kayakan dengan ilmu. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang Dia kayakan dengan ilmu, sehingga hamba itu menjadi abdun alim, hamba yang alim. Ilmu termasuk fadli karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Wa minhum man aghnahu Allahu bil quwwah. Sebagian daripada hambanya lagi ada yang Dia kayakan dengan kekuatan. Dia sangat kuat. Jadilah dia abdun qawi, hamba yang kuat. Wa minhum man aghnahu Allah bil mal. Ada lagi sebagian dari hambanya yang Dia kayakan dengan harta benda. Maka jadilah hamba itu namanya abdun ghani, hamba yang kaya. Wa minhum man aghnahu bi ghairi dzalik. Dan sebagian lagi yang Allah kayakan dengan selain demikian itu. Wa minhum man aghnahu Allah bi kulli syai'. Dan sebagian daripada hambanya yang Dia kayakan dengan segala sesuatu. Segala sesuatu Allah kayakan dia. Ka habibihi sallallahu alaihi wasallam, seperti kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah hamba Allah yang Allah kayakan dengan tiap-tiap sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kayakan dengan ilmu, sehingga beliau berkata, ana madinatul ilm. Aku adalah kotanya ilmu. Aku adalah gudangnya ilmu. Nah, ini Rasulullah dikayakan Allah dengan ilmu. Rasulullah juga dikayakan oleh Allah dengan kekuatan. Rasulullah sangat kuat. Dalam satu riwayat dikisahkan waktu terjadi perang Khandaq pada tahun keempat Hijriah. Perang Khandaq ini adalah di mana orang-orang Yahudi bersatu dengan orang-orang musyrik
untuk menyerang kota Madinah. Orang-orang musyrik yang ada di Mekah, orang-orang Yahudi yang ada di mana-mana berkumpul, bergabung untuk menyerang kota Madinah. Sampai berita kepada Rasulullah rencana mereka itu, maka Rasulullah pun mengundang sahabat-sahabatnya bagaimana cara menghadapi mereka itu. Disinilah terkenal nama sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi memberi saran kepada Rasulullah agar kota Madinah itu dibikin sungai, dibikin got. Jadi kota Madinah dikelilingi dengan lubang yang besar. Jadi ditabuk sekeliling Madinah itu. Di waktu para sahabat menabuk di sekeliling Madinah itu, yang ditabuk nih kota Madinah itu tanahnya karas, ada macam di sini. Nah, sehingga waktu menabuk itu para sahabat ada menemui batu yang putih yang sangat besar dan sangat keras. Sahabat siapa yang paling kuat supaya kawa memecahkan batu itu, kada kawa. Sahabat saya kung dipanggil angkat tangan, sahabat anu diambil kapaknya pecah. Akhirnya sahabat menyuruh Salman Al-Farisi mendatangi Rasulullah SAW. Bagaimana ini, apakah kita liong aja kah gutnya ini atau diranjah juga ke batu itu? Akhirnya Rasulullah SAW turun ke tempat itu, dan Rasulullah mengambil kapak, lalu beliau kapak batu itu menjadi belah tiga. Nah, disinilah para sahabat mengetahui bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau termasuk hamba Allah yang Allah kayakan dengan kekuatan. Beliau tidak perlu kepada kekuatan orang lain karena beliau sendiri sangat kuat. Dan lagi Rasulullah SAW dikayakan oleh Allah dengan harta. Rasulullah sangat kaya dengan harta, tapi beliau tidak mengumpul harta. Beliau orang yang sangat kaya dengan harta, tapi tidak menumpuk-numpuk harta. Di mana kayanya beliau ingin dengan harta, apapun yang beliau kehendaki jadi. Laut beliau minta memuntahkan permata, memuntahkan mutiara, laut pun akan memuntahkan permata dan mutiara. Kalau beliau minta gunung supaya menjadi emas, gunung jadi emas. Jadi beliau Allah kayakan dengan harta dan dengan segala sesuatu. Minhum man agnahu Allah bikulli syai', sebagian daripada hamba Allah ada yang Allah kayakan dengan segala sesuatu, ka habibihi sallallahu alaihi wasallam, seperti kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal ladzi agnahu Allah la yatasawwaru ghaniyan mutlaqa bal yahtaju ila Allahil mughni. Tetapi orang-orang yang dikayakan oleh Allah, baik dikayakan Allah ilmunya, baik dikayakan Allah kekuatannya, dikayakan Allah Subhanahu wa taala hartanya, mereka tetap tidak bisa terlepas daripada Allah, tetap berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengayakan itu. Para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan namanya Al-Mughni, idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa mendengar, wa la yubsiru, dan tidak bisa melihat, wa la yughni anka syai'a, dan tidak bisa mengayakkan sesuatu juga pun daripada engkau. Ini orang yang menyembah berhala. Berhala disembah, padahal berhala mendengar kada, melihat kada, membantu apa lawan kita kada bisa, apalagi mengayakkan kita. Lain halnya kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar, melihat, dan Maha mengayakkan.
Firman Allah lagi dalam ayat yang lain, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya jikalau mereka itu fakir, Allah kayakan mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu maha luas perbendaharaannya dan maha mengetahui akan segala-galanya. Nah, ini ayat iyakunu fuqara, jikalau mereka itu fakir, miskin, Allah akan kayakan mereka. Ini ayat diturunkan oleh Allah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau kepada orang-orang yang beriman agar mengawinkan anak-anak mereka yang perempuan. Wa ankihul ayama minkum. Kawinkan orang-orang, kawinkan putri-putri kalian itu. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang melamar ini fakir? Orang yang melamar ini miskin. Allah menurunkan iyakunu fuqara, jikalau mereka itu fakir, nanti Allah yang akan mengayakan mereka. Pokoknya jangan sampai lamaran itu ditolak karena kefakiran seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita menolak lamaran orang-orang fakir karena kefakirannya, berarti kita menghinakan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya ada orang melamar anak kita, melamar keluarga kita, yang melamarnya orangnya fakir, lalu kita tolak karena dia fakir. Nah, ini kita berarti sudah menolak orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya kalau kita menerima lamaran seseorang karena kekayaannya, ini akan mendatangkan fitnah, mendatangkan bala dalam keluarga kita. Sampai Allah berfirman, jikalau mereka fakir, nanti Allah yang akan mengayakan mereka. Iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi al-mughni artinya adalah Allah yang maha mengayakan. Al-mu'min bismillahil mughni ay yastaghniya billahi rabba wa bihi razika wa mun'ima wa bihi mu'ina wa syafiya. Orang yang beriman percaya dengan nama Allah Al-Mughni, yang maha mengayakan. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Mughni itu tindak tanduknya, perilakunya, akhlaknya adalah pertama ayyastaghniya billahi rabba, bahwa dia merasa kaya dengan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhannya. Dia merasa kaya karena bertuhan Allah. Nah, itu. Dia merasa kaya bertuhan Allah Al-Mughni yang maha mengayakan. Wa bihi razikan wa mun'ima, dan dia merasa kaya dengan Allah yang memberikan rezeki dan yang memberikan nikmat. Wa bihi mu'ina wa syafiya, dan dia merasa kaya dengan Allah yang menolonginya dan menyembuhkan dia. Nah, ini akhlaknya, perilakunya orang-orang yang beriman kepada nama Allah Al-Mughni yang maha mengayakan. Nah, maksudnya macam apa? Dia merasa kaya dengan Allah sebagai Tuhannya. Para ulama menafsirkan yang demikian itu, wa dzalika bi ayyuti Allah haqqa ta'atih, bahwa dia taat kepada Allah sebenar-benar taat. Artinya apa? Menempatkan taat kepada Allah di atas taat segala sesuatu. Kenapa? Karena dia merasa kaya dengan Allah sebagai Tuhannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, perkara taat ini adalah kita seorang anak
Seorang anak ini diwajibkan taat kepada kedua orang tuanya. Wajib taat kepada kedua orang tuanya. Tapi apabila perintah orang tua atau arahan yang diberikan orang tua kepada kita tidak sesuai dengan hukum Allah, tidak boleh kita taat kepada orang tua. Nah, ini ngarannya apa? Menempatkan taat kepada Allah di atas segala-galanya. Biarha disariki kuitan, biarha diusir kuitan. Kenapa? Karena aku menantang Sidin. Karena Sidin mengarahkan aku kepada nang kada baik, aku kada mau. Aku sudah cukup terkaya dengan Allah sebagai Tuhanku. Nah, ini perilaku para sahabat Rasulullah SAW dahulu kala, yang anaknya masuk Islam, orang tuanya belum masuk Islam. Nah, mereka diusir oleh orang tuanya, mereka disiksa oleh orang tuanya, tapi sedikit pun kadang merubah keimanan mereka. Kenapa? Sebabnya karena mereka tidak perlu kepada orang tuanya. Mereka sudah merasa kaya dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Nah, ayastaghniya bi rabbihi, ayastaghniya billah rabbah. Jadi taat kepada orang tua dituntut, itu kewajiban, selama tidak menyimpang daripada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita mempunyai kemampuan untuk naik haji, kita minta izin kepada orang tua jangan naik haji, boleh dilanggar. Kenapa? Sebabnya karena ini sudah kewajiban. Haji itu fardhu ain hukumnya kalaunya kita punya kemampuan. Nah, kita menuntut ilmu agama, bapadah lawan kuitan manangati, kada perlu dihiraukan larangan orang tua. Menuntut agama adalah menuntut ilmu agama, satu kewajiban bagi kita, walaupun bertentangan dengan kehendak kedua orang tua. Nah, lain nang fardu kifayah itu masih kuitan diutamakan. Misal kita berjihad fisabilillah, nah itu mesti izin daripada walidain kedua orang tua, karena itu fardu kifayah. Kemudian lagi ta'atuz zauj, perempuan dituntut taat kepada lakinya, taat kepada suaminya. Selama apa? Selama laki ini, suami ini kadang mengarahkan atau kadang memerintahkan kepada istrinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau si laki-laki ini menyuruh istrinya untuk maksiat kepada Allah, si perempuan ini jangan taat kepada laki seperti itu, walaupun akhirnya dicerai oleh suaminya, kada jadi masalah. Kenapa? Karena dia kada takut, karena dia punya Allah Tuhan, karena dia sudah kaya dengan Allah sebagai Tuhannya. Nah, itu maksudnya. Bawahan ini wajib taat kepada atasannya. Rakyat wajib taat kepada pemimpinnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi kita wajib taat kepada atasan kita, wajib taat kepada pemerintah kita, selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau atasan kita ini mengarahkan kita kepada maksiat, atasan kita ini memerintahkan kita melakukan maksiat, kita wajib jangan taat kepada atasan itu. Walaupun kita diberhentikannya, kita kada khawatir. Kenapa? Sebabnya karena kita sudah merasa kaya dengan Allah sebagai Tuhan kita. Ada aja Allah yang maha kaya, yang maha mengayakan. Nah, itu maksudnya daripada ayyastaghniya billahi rabbah ini. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi wa ayyastaghniya bihi raziqa, bahwa dia merasa kaya dengan Allah yang memberikan rezeki. Ini menimbulkan satu sifat, menimbulkan satu akhlak kepada kita, la yastarziqu illa ilallah. Dia tidak minta rezeki kecuali kepada Allah, karena Allah yang maha mengayakan. Yang bisa mengayakan itu hanya Allah. Jadi dia minta rezeki hanya kepada Allah. Nah, ini bukan bertentangan dengan kita berusaha, tidak bertentangan dengan kita bertani, tidak bertentangan dengan kita berdagang. Yang dimaksud di sini adalah bahwa hati kita ini tidak meminta rezeki selain daripada Allah.
selain daripada Allah, kita tidak ada minta rezeki kepada mereka itu. Nah, ini maksudnya merasa kaya dengan Allah sebagai yang memberi rezeki kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, jangan diartikan bahwa kita berusaha lawan Tuhan hanya minta rezeki. Bukan demikian. Berusaha disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya apa? Bila mana sudah tuntung sembahyang, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari anugerah Allah. Berusaha artinya, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya kalian sukses, beruntung. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita untuk berusaha. Allah kadang melarang kita berusaha selama sesuai dengan yang diaturnya. Fa idza qudiyatis shalah, bila tuntung sembahyang, disuruh kita berusaha. Dalam berusaha disuruh ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya tuflihun, sukses. Nah, jadi aturan orang berusaha itu turun daripada rumah hendaknya sembahyang dahulu, turun pada rumah berdoa dahulu, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiba yu'inuni ala ibadatika wa ta'atik. Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal, yang luas, yang membantu aku untuk taat dan ibadah kepada Engkau. Nah, hanya turun mencari rezeki. Dalam mencari rezeki ini jangan lupa kepada Allah. Karena sudah asik mencari rezeki, kada tahu sembahyang lagi, kada tahu halal haram lagi. Makanya ujar Tuhan, wazkurullaha katsira, ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Kemudian wabihi mu'ina, dia merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala yang menolong dia. Dia sudah merasa kaya dengan pertolongan Allah. Maksud ini apa? Bukan kita kada dilarang minta tolong kepada orang, bukan itu. Tolong menolong disuruh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu disuruh tolong menolong. Cuma dalam tolong menolong ini kita punya i'tikad hati yang menolong kita itu hanya satu, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kada dilarang minta tolong kepada A si B selama dalam yang benar, dan minta tolong kepada orang yang benar pula. Jangan minta tolong lawan dukun. Nah, ini nang kada benar. Orang yang minta tolong lawan dukun itu orang yang kada merasa dengan Allah sebagai penolongnya. Orang yang minta tolong kepada dukun, orang yang kada merasa kaya dengan Allah sebagai penolongnya. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Minta tolong kepada orang yang dibolehkan oleh Allah. Jangan minta tolong kepada orang yang dilarang oleh Allah. Allah kada menolong, kada melarang kita minta tolong, asal dengan sebenarnya. Jangan minta tolong lawan dukun. Ujar Nabi kita, siapa mendatangi kepada arrafan. Arrafan ini orang yang bisa menangguh sesuatu yang telah lalu. Datang kita kepada arrafan, lalu kita bertanya sesuatu lawan inya, 40 malam sembahyang kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita minta tolong kepada orang yang salah. Kita kadang merasa kaya bahwa Allah menolong kita. Arrafan itu orang yang bisa menangguh yang telah lalu. Misalnya kita ada tabulirit barang, tabulirit harta, kita datangi dukun, aku tabulirit tadi, nah kira-kira di mana andaknya itu. Nah, kita menakut-nakan itu lawan si arrafan tadi, membahayakan kita. Atau kita kehilangan harta benda, kita datangi arraf,
kita datangi si dukun ini, tadi kehilangan banda, siapa yuk kira-kira sama anu. Nah, si dukun tuh kada jauh kula ikam juga. Akhirnya napa kayaknya curiga mencurigai, dawa mendakwa karena ulah si dukun ini. Nah makanya Nabi man ata arrafan fasa'alahu an syai' la tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Allah kada menerima sembahyangnya selama 40 hari, 40 malam. Anda mengatakan pintu tobat ditutup selama 40 hari, 40 malam. Jangan macam itu. Jadi kalau kita kehilangan, jangan datang kepada dukun. Minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar barang yang hilang itu dikembalikan, amunnya baik, amunnya kada baik digantiakan lawan yang lebih baik daripada itu. Itu cukup sudah. Agar kita kehilangan, kita kena musibah, kada usah datang ke situ kamari memanjangi masalah. Kita lawan Allah Ta'ala berdoa atau minta doakan kepada orang soleh agar nang hilang itu amunnya baik kembaliakan, amunnya kada baik gantiakan yang baik pada itu. Cukup sudah. Kemudian yang terakhir daripada akhlak orang yang beriman kepada Al-Mughni ini adalah wabihi syafiyah. Dia merasa kaya dengan Allah yang maha menyembuhkan. Dia sudah merasa cukup, Allah yang menyembuhkan penyakitnya. Nah ini jangan diartikan melarang berobat, melarang ke dokter, melarang ke paurutan. Allah menyuruh kita berobat, tadawau ibadallah, berobatlah hai hamba Allah. Ujar Nabi kita, hadis mengatakan tadawau ibadallah, berobatlah hai hamba Allah. Berobat itu kada dilarang, asal berobat ini dengan obat yang dibolehkan oleh agama dan berobat kepada orang yang dibolehkan menurut agama. Kalau kita sudah berobat dengan obat yang dilarang oleh agama, atau kita berobat kepada orang yang dilarang oleh agama, berobat kepada penambaan. Saya kepala kada mau ampih, datang ke penambaan. Di penambaan basuh karis, soalnya dengan kata basuh. Apa hubungannya karis dengan kepala? Amun kita nangka itu ngaranya kita mendatangi seseorang nang arrafan atau kahanan tadi. Ada masuk akal itu. Nah kita berobat disuruh oleh Allah. Cuma obatnya ini obat nang dibolehkan oleh Allah dan kepada orang yang dibolehkan oleh Allah. Jangan sampai obat kita ini nang kita makan obat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita minum obat yang diharamkan Allah, bukan hanya kesembuhan yang kita dapatkan, tapi menambahi bala bencana yang ada pada kita. Contohnya apa? Contohnya khamar. Khamar itu adalah satu minuman yang memabukkan. Ini kada bisa diolah obat. Ada obat sedikit pun mengandung khamar, itu kada akan bisa menyembuhkan. Dikisahkan di dalam kitab Al-Kabair, Fudail bin Iyad, salah seorang yang dikenal orang saleh, dia mempunyai seorang murid. Jadi nang murid ini lawas sudah kada mengaji lagi, manakah kabarnya kada tahu, mau sekalinya garing. Diilangi oleh Fudail, si murid ini diilangi oleh Fudail. Rahatan Fudail ini mengilangi muridnya dalam keadaan sakaratul maut, parak mati. Jadi dia Fudail dia baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Ujar si murid ini, oh dia bisa membaca itu, dan aku sudah berlepas daripada la ilaha illallah itu. Mati imbah itu, si murid ini mati. Begitu dikubur, malamnya ujar Fudail, aku bermimpi. Malamnya bermimpi bahwa murid itu dimasukkan, diseret ke dalam neraka. Diseret ke dalam neraka. Ditakuni kenapa ikem sebabnya demikian.
Ugi si murid, aku pernah sakit dahulunya garing. Nah, garing ini udah tangi tabib, dokter waktu itu tabib. Ujar tabib, ikam bisa ampih garing, ikam cukup setahun itu minum segelas khamar. Dalam setahun ikam segelas khamar itu cukup untuk kesehatan setahun. Jadi dia melakukannya setahun minum segelas arak cigar awak. Nah, akhirnya mati berlepas daripada la ilaha illallah. Nah ini ujar Fudail bin Iyad, bayangkan orang nang setahun segelas minum arak dengan tujuan supaya sehat awak, macam itu jadi matinya. Apalagi orang nahubi nang ketujuh minum khamar atau arak, itu naudzubillah min zalik. Nah jadi apabila kita sudah merasa kaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang bisa menyembuhkan kita, maka kita berubatlah dengan yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada orang yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang ke-90 daripada Asmaul Husna Al-Mani'u. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما